Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Saya sangat gembira dapat menjumpai Anda dalam pertemuan ke-9 mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar meskipun secara online. Ya, ini saya share. Oke. Nah, dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membicarakan tentang proses evaluasi kegiatan atau evaluasi program kesehatan. Nah, seperti yang Anda sering mengetahuinya, bahwa evaluasi biasanya kita lakukan pada saat setelah kegiatan berlangsung, ya. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep evaluasi kegiatan program kesehatan, mahasiswa mampu memahami metode evaluasi program, dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan evaluasi kegiatan atau program kesehatan. Nah, evaluasi adalah merupakan bagian dari sistem manajemen yang terdiri atas perencanaan organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Bagaimana kalau tidak kita evaluasi sebuah kegiatan tersebut? Nah, tanpa evaluasi, maka tidak akan kita ketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Nah, ini adalah waktunya untuk melaksanakan evaluasi. Kalian kemarin telah melaksanakan monitoring pada minggu sebelumnya. Kita mempelajari tentang monitoring, bagaimana memonitor suatu kegiatan, ya. Dan sekarang saatnya untuk mengevaluasi kegiatan. Makna evaluasi. Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Proses mendapat data dan informasi. Menurut Staffelbeam dalam Lababa 2008, evaluasi adalah the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh data, menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Kemudian, evaluasi juga berguna untuk menilai keberhasilan sebuah program, ya. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut Azrul Aswar tahun 1996, ya. Maka, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah didapatkan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Ini menurut Umar tahun 2002.
yang berguna untuk merumuskan alternatif keputusan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah program kesehatan masyarakat adalah suatu kumpulan proyek di bidang kesehatan, baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek. Nah, program-program kesehatan masyarakat inilah yang akan kita evaluasi. Nah, dalam evaluasi kita memerlukan evaluator dan orang yang kita pilih sebagai evaluator haruslah memiliki keterampilan sebagai evaluator. Nah, evaluator hendaknya memahami berbagai pendekatan dalam evaluasi. Evaluator hendaknya memahami berbagai pendekatan, kekuatan, dan kelemahan setiap pendekatan tersebut. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilaksanakan oleh seorang evaluator. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan yang fokusnya adalah menentukan tujuan dan sasaran serta pencapaiannya. Yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada manajemen yang fokus utamanya adalah pada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengambil keputusan manajerial. Nah, yang ketiga adalah pendekatan yang berorientasi pada klien atau klien, yaitu yang masalah utamanya adalah mengembangkan informasi atau evaluasi terhadap produk-produk ya tertentu ya, produk-produk tertentu. Misalnya kalau kita ingin tahu tentang kegiatan pemberian makanan tambahan, kemudian klien kita adalah perusahaan makanan tambahan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi produk-produk itu? Bagaimana, apakah produk-produk itu diterima oleh masyarakat dengan mudah? Ataukah masyarakat ada yang resisten terhadap produk-produk tersebut? Ya, ini berorientasi pada klien kita. Ya. Nah, ada yang berorientasi pada para ahli. Pendekatan yang berorientasi pada para ahli yang sangat bergantung pada penerapan langsung dari para profesional dalam menilai kualitas pendidikan atau kualitas produk. Misalnya, berorientasi pada para ahli, misalnya pada produk yang tadi tentang makanan tambahan pada bayi misalnya, maka kita memerlukan para ahli gizi ya yang langsung menilai kualitas dari makanan tambahan tersebut ya. Mungkin kualitas mulai dari bahannya atau juga melalui teksturnya ya atau melalui kemasannya ya. Kalau di sini dalam menilai kualitas pendidikan ya. Kemudian pendekatan yang lain yang dilakukan seorang evaluator juga mempertimbangkan pesaing atau organisasi-organisasi yang menjual jasa yang sama atau menjual produk yang sama ya. Nah, pendekatan yang berorientasi pada lawan atau pesaing, yaitu sebagai kontra atau penyeimbang dari pendekatan yang berorientasi pada para ahli, pada umumnya pro dan kontra. Ya. Nah, ini adalah pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik yaitu berorientasi pada partisipan, yaitu bahwa keterlibatan partisipan merupakan penentu utama dalam nilai-nilai kriteria, kebutuhan, dan sifat data untuk evaluasi. Nah, saya kira itu beberapa pendekatan yang dapat dilakukan seorang evaluator. Dan jangan lupa bacalah modul ya dan semua sumber yang terkait tentang bagaimana mengevaluasi. Sekali lagi, kalian tetap dapat menyampaikan pertanyaan
melalui WhatsApp atau email kepada saya. Dan saya harapkan kalian mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan kuis, ya, supaya kalian terbiasa dengan pola-pola evaluasi. Ya, baik, itu saja pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.